Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Rakib Jamari dari Pekanbaru, Riau, Indonesia. Alhamdulillah, pada pagi hari ini saya akan membacakan satu kitab dari Al-Baihaqi tentang ucapan Imam Syafi'i, Manaqib Baihaqi. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tentang tasawuf, kedustaan orang-orang Khawarij tentang tasawuf karena mereka adalah anti tasawuf. Tapi bukan Khawarij zaman dulu, Khawarij zaman sekarang di Indonesia. Nah, ini dia kutip. Bismillahirrahmanirrahim. Lau anna rajulan tasawwafa min awalin nahar. Siapa saja orang-orang yang bertasawuf di awal siang, summa ya'ti alaihi zuhra, kemudian sebelum datangnya waktu zuhur, illa wajadtahu ahmaq. Siapa yang bertasawuf pada awal siang, lalu dia akan datang nanti pada waktu zuhur, kecuali didapati dia dalam keadaan dungu. Nah, jadi ucapannya di sini, siapa yang bertasawuf, dia akan dungu. Saya bacakan sekali lagi. Lau anna rajulan tasawufa fi awalin nahri, summa ya'ti alaihi zuhra, illa wajadtahu ahmaq. Siapa yang seandainya seseorang bertasawuf dia pada awal siang, maka pada waktu zuhur akan didapati dia dalam keadaan dungu. Nah, inilah yang salah kutip bagi orang-orang Khawarij di zaman sekarang ini. Kenapa? Karena dia tidak baca setelah itu, setelah tulisan itu. Orang tasawuf yang bagaimana yang dikatakan dungu oleh Imam Syafi'i. Nah, yang dikatakan dungu itu adalah orang yang bertasawuf yang di luarnya saja, dalam hatinya tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mursaha, inna rabbi laghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita lanjutkan perjalanan. Jadi siapa yang bertasawuf pada awal siang, maka pada waktu zuhur didapati dia dalam keadaan dungu. Jadi orang ada yang bertasawuf menyebabkan dia menjadi dungu. Nah, itu baris pertama atau paragraf pertama. Tapi pada paragraf kedua ada ungkapan dari Imam Syafi'i bahwa orang yang bertasawuf seperti itu adalah orang yang bertasawuf yang meninggalkan syariat. Jadi dia hanya mementingkan hakikatnya saja. Jadi kalau zikir kepada Allah sudah ingat-ingat saja, sudah tidak perlu sholat, tidak perlu ngaji. Bagi dia kalau sudah bertasawuf, sudah habis semua hal yang berhubungan dengan syariat. Yang ada hanya tinggal makrifat saja lagi. Nah, ini dia orang yang memisahkan antara syariat dengan makrifat. Sehingga orang-orang yang bersyariat ini, bagi orang-orang yang pemalas, dia mengatakan, sholat saya sudah dilakukan oleh khodam saya. Jadi saya tidak perlu lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, apa katanya? Yang kedua, sholat saya sudah dikhatamkan. Ya Allah, sudah dikhatamkan. Jadi tidak perlu lagi, sudah khatam. Tak perlu lagi tunduk, ruku, sujud, tidak perlu lagi, sudah khatam. Masya Allah. Nah, orang yang seperti inilah, kata Imam Syafi'i, yang bertasawuf secara salah, memisahkan antara kewajiban-kewajiban syariat, hukum-hukum Allah, meniadakan sholat, puasa, haji. Kalau haji cukup di dalam hati saja. Ini tasawuf yang salah jalan. Dan itu kecil. Kalau dikaji persentasenya mungkin 1% saja yang seperti itu.
pertanyaan, kalau di Indonesia ada ndak yang seperti itu? Ternyata ada. Bagaimana orang yang seperti itu? Biasanya aliran kebatinan. Aliran kebatinan itu dia belajar Islam, tapi dia tidak mau sujud, tidak mau ruku, tidak mau zakat. Dia maunya bagian eling-eling saja. Nah, orang yang eling-eling saja ini tidak mau sholat. Nah, inilah tasawuf yang salah. Jadi sebelum Islam datang ke Indonesia, yang mirip-mirip dengan ajaran tasawuf dari satu segi eling-elingnya itu ada. Begitu tasawuf datang, dia menyesuaikan diri dan dianggap dia bertasawuf. Padahal dia tidak melakukan syariat, tidak sholat, tidak puasa. Jadi kalau orang bertasawuf itu justru sholatnya semakin banyak, puasanya semakin hebat. Kenapa? Karena yang contoh tasawuf yang sebetulnya itu adalah Rasulullah dan para sahabatnya. Itu yang sebetulnya yang contoh tasawuf. Jadi Nabi Muhammad itu orang sufi, tinggi tasawufnya, akhlak tingkat tinggi, itu tasawuf. Nah, apa titik tolak dari tasawuf itu selain dari akidahnya yang kuat, selalu zikir kepada Allah? Inti dari tasawuf itu salah satunya dari beberapa inti itu ialah zuhud. Zuhud itu artinya apa? Hanya memakai dunia seperlunya saja. Jadi tidak rakus dengan dunia. Jadi menurut saya tasawuf ini bagus sekali untuk para menteri, anggota DPR di Indonesia, supaya tidak terjadi apa yang disebut dengan korupsi. Kalau orang itu betul-betul melaksanakan tasawuf, tidak mungkin dia korupsi. Kenapa? Karena dia merasa dilihat oleh Allah itu lebih tinggi daripada orang-orang lain. Kewaspadaannya lebih tinggi. Istilahnya CCTV-nya lebih besar dibandingkan dengan CCTV yang lain. Jadi orang-orang sufi ini betul-betul membenamkan dirinya untuk beribadah kepada Allah, dan dia tidak terpengaruh dengan kehidupan duniawi. Orang-orang yang berpaham sufi inilah yang tidak mempan disogok, tidak akan mau korupsi, dan itu sangat dibenci oleh penjajah asing. Seperti di Turki Utsmani itu para pejuangnya pada umumnya para sufi. Jadi ketika disogok oleh Inggris, disogok oleh Jerman supaya dia berkhianat kepada Turki, dia tidak mau. Karena kehidupan dunia ini bagi dia tidak ada artinya. Karena orang sufi yang sebenar-benarnya sufi ini tidak mempan disogok, tidak rakus terhadap dunia, apalagi wanita. Nah, mereka sudah latihan yang namanya suluk itu, latihan hanya makan nasi putih, kemudian tidak makan daging selama 40 hari. Jadi sudah tertempa jiwanya. Tidak makan sogok, apalagi yang subhat. Yang subhat saja dia tidak mau makan, apalagi yang haram. Nah, karena tidak mempan disogok itulah makanya orang-orang Inggris marah kepada orang-orang sufi yang berjihad itu. Tidak mau diapa-apakan. Kalau diancam dengan mati, memang mereka mencari mati. Mencari mati syahid. Nah, ini tidak bisa diatasi oleh para penjajah pada waktu itu. Maka orang-orang yang sejenis Hokronye menyelewengkan ajaran sufi ini sampai seakan-akan sufi ini sangat jelek, membawa kebodohan yang disebut dengan ahmaq. Alif, ha, qaf. Ahmaq, ahmakun, ahmaq itu artinya dungu. Nah, dituduhlah bahwa orang-orang sufi ini akan menjadi dungu. Kenapa? Masa uang miliaran-miliaran tidak mau? Dungu itu. Padahal dungunya terhadap hal-hal yang haram, tapi dia cerdas terhadap hal-hal yang halal. Nah, jadi Bapak Dimentor, karena aliran Khawarij yang baru ini sepakat dengan Inggris, Lawrence of Arabia, dia sepakat dengan Inggris, maka ide-ide Inggris itu masuklah ke dalam ajaran dari Khawarij yang baru itu.
dia harus menentang tasawuf. Orang sufi ini mencintai keturunan Rasulullah, para habib, maka keluarlah yang dari Inggris ini, yang dapat orang Arab yang dapat didikan Inggris ini benci kepada para habib. Karena orang sufi ini tidak mempan disogok, maka kebencian terhadap sufi ini dari Inggris, muncullah kebencian terhadap sufi yang tidak mempan disogok ini. Nah, jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, jadi yang dimaksud oleh Imam Syafi'i itu, siapa yang di awal siang dia bertasawuf dengan tasawuf yang tidak benar, dan kemudian pada ujung hari, ujung siang, itu dia akan didapati dalam keadaan dungu, ahmaq. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ini sebenarnya penyimpangan-penyimpangan ini disebarkan oleh orang Inggris yang berbahasa Arab, dan ada terjemahannya bahasa Inggris, dan kemudian lama-lama diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Karena orang-orang sufi ini sangat ditakuti. Jadi kemenangan Turki selama beberapa abad melawan Romawi, Konstantinopel itu memang tidak mempan disogok, tidak mempan diapa-apakan. Supaya mempan, nah harus orang-orang yang bukan sufi yang dikedepankan supaya bisa dikendalikan oleh Inggris. Nah, di antara pendapat-pendapat yang seperti itu, ada pula sekte yang haus dengan kekuasaan, haus dengan segala macam kekayaan duniawi, mempanlah dirayu. Akhirnya menyebarlah kemana-mana, dikatakan tasawuf itu sesat. Dipetiklah kata-kata Imam Syafi'i, Baihaqi, dan kata-kata ulama lainnya, tapi diambilnya cuman di bagian awal, tidak disampaikan ke bagian akhir. Akibatnya banyaklah orang-orang yang sekolahnya sekolah umum yang tidak di pesantren tergoda dengan ucapan itu, lalu membenci sufi, membenci para tasawuf. Nah, mereka menganggap ajaran tasawuf itu gabungan di antara ajaran Yahudi dan Nasrani. Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, kalau di kalangan Nasrani, sufinya itu tidak menikah. Contohnya pastor, pendeta juga dulunya tidak menikah sebelum terjadi reformasi oleh Martin Luther. Juga tidak menikah. Apakah orang sufi itu tidak menikah? Tetap menikah. Cuma terhadap duniawi dia tidak congok. Apa itu congok? Itu rakus. Apalagi itu rakus? Banyaklah istilah-istilah yang terkait dengan itu. Kalau bahasa Minangnya congok. Nah, jadi Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, yang sebetul-betulnya sufi itu adalah Nabi Muhammad SAW. Contohnya, ketika Rasulullah bangun dari tidurnya, nampaklah daun kurma itu garis-garisnya pada pipi Rasulullah, pada punggungnya. Padahal dia pemimpin negara Islam. Kenapa dia tidak mau bermewah-mewah seperti raja-raja di sekeliling Arab itu? Karena beliau mengamalkan semacam sufi. Sufi itu dari kata suf, itu artinya lembut. Jadi di sekeliling Masjid Madinah itu para sufi, sufa itu memakai warna lembut, pakaian sederhana. Ya, mirip dengan pakaian barangkali menurut keterangan para orang, kita pun tidak ketemu, miriplah seperti yang pakaian yang diamalkan oleh Darul Arqam dahulu. Kalau sekarang seperti jamaah tabligh, mereka memakai pakaian sederhana, tidak pernah memakai pakaian yang mewah. Nah, itu yang tasawuf itu sufi. Mencontoh Rasulullah kalau makannya bersama satu piring, itu yang dicontohkan oleh Rasulullah, itu sufi. Nah, jadi pada minta hormat, tasawuf itu tidak asing dari kehidupan kita sehari-hari. Tidak asing. Cuma namanya dibuat orang menjadi asing. Umpamanya seorang pegawai di kantor, berapa uang perjalanannya dihitung, akhirnya dipergunakannya. Kalau berlebih, dia kembalikan lebihnya itu. Nah,
Dia orang biasa-biasa saja, malah pakai dasi. Tapi dia orang sufi. Apanya yang sufi itu? Jiwanya. Kalau badannya bisa saja pakai jas, jam tangan bagus, boleh. Tapi jiwanya itu yang jiwa sufi. Nah, begitu juga jemaah-jemaah biasa di masjid. Jemaah biasa ini kalau pergi ke masjid dia duluan, lalu dia lihat ada sampah yang tumbang, tong sampah maksudnya yang tumbang, tak kena kucing atau anjing yang mencari sampah di situ. Lalu didirikannya. Apa alasannya? Mencari pahala sebesar zarah. Apalah sulitnya. Dapat pahala sebesar zarah jadilah. Nah, itu bukan lagi sebesar zarah, itu udah besar sekali. Dia membersihkan, padahal dia umpamanya pendatang di masjid itu, bukan pengurus di situ. Tapi dia melihat ada sampah yang tumbang, tempat sampah yang tumbang, dia dirikan lagi. Sampah-sampah yang keluar itu dia masukkan lagi. Kenapa? Dia hanya mengharapkan ridho Allah. Itu praktek sufi. Ada kaca di jalan, ada duri, dia singkirkan. Itu nampaknya seperti pekerjaan yang biasa-biasa. Tapi orang sufi itu menjadi perhatian yang besar terhadap hal-hal yang kecil seperti itulah amalan sufi, sekalipun dia biasa-biasa saja, sekalipun misalnya pakai jas seperti saya ini. Nah, jadi Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, saya pun cinta dengan ajaran sufi itu. Saya melaksanakan hidup yang sufi, yang akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sufi itu artinya lembut, kehidupan yang lembut. Jadi tidak tegang, tidak menuduh orang ini berbuat salah, ini masuk neraka, ini zindiq. Tidak demikian dia. Kehidupannya lembut, ya miriplah dengan jemaah tabligh sekarang itu. Dia tidak pernah mencampuri masalah politik. Dia tidak ada memaksakan suatu golongan. Dia hanya beribadah saja. Kalau di masjid itu ada anak-anak kurang betul sholatnya, dibetulkannya, diajarinya, lalu dibawa makan bersama. Masya Allah. Nah, kesimpulannya Bapak Ibu saudara sekalian, kehidupan tasawuf itu ada, hadir sampai hari ini, sekalipun orang itu tidak menamakan dirinya seorang sufi. Tidak menamakan dirinya seorang sufi, tapi sebetulnya dia mengamalkan tasawuf dan dirinya adalah seorang sufi. Masya Allah. Jadi ungkapan Imam Syafi'i itu, kalau tasawuf itu, jadi sufi itu haruslah sufi yang tidak meninggalkan syariat. Kalau dia sudah sufi, hanya zikir-zikir dalam hati saja, lalu tidak sholat, tidak puasa, tidak haji, nah ini yang dicela Imam Syafi'i, yang menyatakan siapa atau seandainya seseorang bertasawuf fi awalin nahar, pada awal siang, maka akan didapati nanti fil asri, pada waktu asar, ahmaq, dalam keadaan dungu. Nah itulah dungunya itu. Bagaimana? Tasawuf yang tinggi dia kerjakan, nah tapi hal-hal yang penting, yang dasar dia tinggalkan. Jadi ngambil ujungnya saja, buahnya, ujung daun ibarat pohon itu dia ambil, tapi akarnya dia tinggalkan. Tidak bisa, ambillah secara utuh, dari akarnya tasawuf, batangnya, daunnya sampai ke buahnya. Jangan buahnya saja. Kalau akarnya, daunnya tidak dipelihara dengan baik, itu buahnya tidak manis, buahnya hampa. Itulah yang disebut tasawuf yang berbuah hampa itu. Dia ambil ujungnya saja. Ujungnya apa? Zikir saja. Lalu tidak sholat, tidak puasa. Kata Imam Syafi'i, itu ahmaq. Itu namanya dungu. Masya Allah. Padahal ibarat membangun rumah, yang tasawuf ini bukan saja dasar rumah itu, cat rumah yang bagus, tapi finishingnya itu lebih halus lagi, sampai kepada cat-catnya dengan warna-warnanya diperhatikan, kerapiannya diperhatikan, lebih teliti lagi. Nah itulah melahirkan kesempurnaan yang disebut dengan
insan kamil. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, hari ini hari Jumat tanggal 25. Hari ini Jumat tanggal 25 November 2022. Hari ini saya akan khutbah Jumat di Masjid Nurul Jadid, Jalan Jalan Delima, di perumahan Delima Puri, dengan judul Pandangan Islam Terhadap Judi Online. Dasar ayatnya adalah surat Al-Maidah ayat 90 dan surat Al-Baqarah ayat 219. Itulah nanti. Makanya walaupun saya nih pergi ke ruko saya yang dikontrak orang pada hari ini, walaupun saya pergi ke ruko tapi sudah memakai pakaian untuk khutbah Jumat. Kenapa? Karena nanti saya tidak lagi singgah ke rumah. Ketika dari ruko itu langsung saja ke masjid. Kalau singgah ke rumah nanti dikhawatirkan tidak terkejar waktu lagi, karena arahnya agak berlawanan. Tidak terlalu berlawanan, agak berlawanan sedikit. Jadi kalau pulang lagi memakan waktu yang banyak. Baiklah Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian. Nah, orang sufi, orang tasawuf, dia jangankan berjudi, berteman dengan orang berjudi dia tidak mau, kecuali berteman untuk memperbaikinya. Dia mau minuman keras, tidak mau. Berteman dengan orang minuman keras dia tidak mau, kecuali berteman dalam rangka memperbaiki orang itu agar tidak meminum minuman keras. Nah, jadi orang-orang sufi ini adalah orang yang paling berani. Kalau dia di medan perang, dia yang paling depan. Kenapa? Karena dia tidak mengharapkan kekayaan dunia, bahkan nyawanya sendiri sudah dia pertaruhkan. Dia mencari mati syahid. Maka orang-orang penjajah dari barat sangat takut kepada tentara-tentara yang sufi ini. Dia senang kepada tentara-tentara yang rakus kepada dunia. Jadi orang-orang barat ini mengadakan semacam spionasi, mata-mata mencari siapa di antara tentara-tentara musuh itu yang kuat sufinya, siapa yang anti sufi. Yang anti sufi inilah yang dia dekati dengan berbagai-bagai cara. Dia sogok dengan perempuan cantik dari Eropa, betapa cantiknya itu, kulitnya putih, matanya biru, sengaja untuk memancing pasukan-pasukan tentara yang bisa disogok dengan wanita. Ada pula yang disogok dengan harta, dia bawa lah dolar, pound sterling, emas, dia bawa untuk menyogok yang anti sufi tadi. Nah, jadi dia sediakan wanita, sediakan emas, bahkan katanya kalau perangnya itu nanti menang barat melawan dunia timur, dia akan dijadikan oleh orang barat sebagai petinggi, entah panglima lah, entah direktur lah, entah apa kedudukan yang disenanginya, itu akan diberikan kepadanya. Kenapa? Karena dia mau menerima sogok. Nah, untuk di Indonesia, salah satu kebencian dari orang-orang yang beruang itu karena Habib Rizik tidak mau menerima zakat 1 miliar katanya, menurut informasi itu ditolak. Karena orangnya orang sufi, Habib Rizik ini, orang sufi ini tidak mau menerima sogok. Sedangkan orang yang tidak sufi pun kalau kuat akidahnya juga tidak mau menerima sogok. Apalagi orang sufi, sangat berpantang bagi dia menerima sogok itu. Orang yang tidak sufi aja tidak mau menerima sogok, apalagi orang yang sufi ini ketelitiannya lebih tinggi, zikirnya itu lebih padat, lebih serak, dan lebih bernas, tidak kosong, karena sudah latihan dengan cara suluk. Jadi Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, ini yang menjadi perhatian kita. Orang-orang yang anti sufi itu adalah
orang-orang musuh Islam yang menginginkan umat Islam itu bisa disogok, menginginkan umat Islam itu bisa dibelokkan pikirannya. Sedangkan orang-orang sufi tidak bisa, kecuali orang yang mengambil ujungnya aja sufi, tapi dia meninggalkan syariat. Sufi yang salah jalan inilah yang disebut oleh Imam Syafi'i, siapa yang bersufi pada waktu awal siang, maka di waktu zuhur dia sudah menjadi dungu. Kenapa dungu? Dia pisahkan antara syariat, puasa, sholat, haji. Syariat itu dia tinggalkan. Yang dia ambil hanya bagian zikir-zikir saja, eling-eling saja. Nah, ajaran eling-eling ini sudah ada di Indonesia sebelum Islam masuk. Itulah namanya ajaran kejawen. Gemah ripaluh jinawi toto tentrem karto keraharjo, ijo raya-raya kang sarwuti nandur murah kang sarwuti nuku. Dek. Itu sudah ada, sudah lama ada. Dan kemudian dikatakan ajaran tasawuf kejawen ini, tasawuf yang memisahkan Islam dan syariat. Itu bagaimana ajarannya? Ajarannya mengatakan yang penting eling, ingat saja. Sak bejo nawang edan. Zaman iki zaman edan. Sak bejo ne wong edan iki luwih wong sing eling lawan waspodo. Kamu harus ingat, di samping ingat kepada Tuhan, ingat lagi larangan Tuhan. Zaman sekarang ini zaman edan tuh gila. Tapi seberuntung-beruntungnya orang gila, lebih beruntung lagi orang yang selalu ingat kepada Tuhan dan larangan Tuhan, dan dia menjadi waspada. Menangi zaman edan, ne ora edan, ora keduman. Di zaman ini katanya orang sudah gila-gilaan. Yang tidak ikut gila tidak kebagian. Inilah pancing anti tasawuf itu. Zaman iki zaman edan, zaman sekarang ini zaman gila-gilaan. Ne ora edan, ora kedumen. Kalau tidak gila, ya dia tidak mendapatkan apa-apa. Sak bejo-bejone wong edan sebaik-baiknya, sehebat-hebatnya orang gila, ijih luwih wong sing eling lawan waspodo. Sejelek-jeleknya, sebaik-baiknya orang edan, lebih baik lagi orang yang selalu ingat dan selalu waspada. Nah, ini sufi ajaran dari Gartoloco, dari ajaran Dharma Gandul. Jadi kalau ada yang mirip-mirip dengan tasawuf, dia ikut, tahu pula lah dia istilah ma'rifah, tahu pula lah dia istilah syariat, tapi ma'rifahnya dia ambil, yang syariatnya dia tinggalkan, tidak mau sholat. Murid saya kuliah di Jogja, di UGM, tidak selesai. Lalu dia datang kepada saya, Pak, saya masih ingat zikir yang Bapak ajarkan dulu. Itu apa? Ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Muluk, Al-Malikul Quddus, As-Salam, Al-Mu'minun, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Subhanallahi amma yusyrikun. Zikir-zikir seperti itu Pak selalu saya amalkan, dan saya sudah dapat ilmu itu. Sekarang saya datang lagi kepada Bapak, bagaimana ilmu-ilmu yang seperti itu yang saya lanjutkan, dikembangkan di Jogja kemarin. Nah, tapi saya sekarang tidak sholat Pak, katanya. Nah, saya katakan, kenapa tidak sholat? Tingkat sufinya Rasulullah itu lebih tinggi daripada orang lain. Beliau sholat. Mengapa kamu tidak sholat? Ya begitulah, sudah disolatkan oleh khadam saya, katanya. Jadi ada khadamnya, entah malaikat, entah jin. Khadam itu sifatnya menempel pada suatu benda atau pada tubuhnya, sehingga dia bisa disuruh.
Namanya khodam, artinya pembantu. Nah, dia itulah yang melaksanakan syariat itu. Saya tidak lagi. Masya Allah lah saya katakan, nak, walaupun dia sudah dewasa, hampir 30 tahun. Nah, saya katakan, kembalilah kepada jalan yang benar. Ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba kamu hafalkan ayat ini. Ayat apa? Wa inna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Inilah jalan yang lurus. Ikut Al-Qur'anul Karim. Ikuti jalan yang lurus ini. Jangan diikuti jalan-jalan yang lain yang menyebabkan kamu tercerai-berai, terpisah dari jalan Allah. Demikianlah diwasiatkan kepadamu agar kamu menjadi orang-orang yang terpelihara, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, setiap minggu dia datang 2 kali, Senin, Kamis, Senin, Kamis. Akhirnya lembut hatinya. Apa kata saya? Nah, mulai hari ini kamu ikut Bapak sholat ya. Ikut sholat ya. Nah, sudah sholat dia, terjadi perubahan pada dirinya. Seminggu lagi datang orang tuanya. Waktu itu Caltex, terjadi Caltex. Orang tuanya bekerja di Caltex, lalu datang, katanya, Pak, sudah terjadi perubahan pada diri anak saya. Terima kasih. Bapak memang gurunya dulu waktu SMA. Sekarang dia sudah tamat SMA, pergi kuliah walaupun belum diselesaikan. Nah, karena dia ngambil masa rangkau, belum diselesaikannya, tapi dia mau kembali untuk menyelesaikannya dan sudah bisa lurus kembali seperti yang dulu. Jadi sebelum itu dia bercerita, Pak Rakib, katanya, anak saya ini dulu terlambat saya sholat, dia mengingatkan saya, Pak, sholat Pak. Ini waktu sudah masuk sholat dia. Nah, sekarang setelah dia belajar sufi secara tidak benar ini, justru dia tidak sholat. Padahal kemarin dia yang mengingatkan saya agar sholat. Masya Allah. Tapi sekarang Pak, dia sudah balik lagi. Alhamdulillah, saya diberi hadiah, ada sedikit uang dan ada beberapa buah buku dari Jogja. Wah, kok tahu dia buku itu? Saya senangi sekali. Apa dia? Buku Islamologi dan Kristologi. Masya Allah. Buku-buku Islamologi ini bagaimana Islam bagi orang Barat hanya sebagai ilmu saja. Islam sebagai ilmu saja. Kristologi bukan berniat orang itu mau masuk Kristen, tidak, tapi niatnya hanya untuk mempelajari sebagai ilmu. Nah, disitulah saya menemukan ucapan dari kajian Islamologi itu, ucapan dari Harjib. Harjib seorang orientalis berkebangsaan Inggris. Apa katanya? Islam is indeed much more than a system of theology. It's a complete civilization. Itu dah lebih 10 kali saya ulang-ulang di dalam video saya. Tapi karena saking berkesannya, selalu saya ulang-ulang. Kadang-kadang saya lupa, baru di awal sudah saya baca, di ujung saya baca lagi, kena keterkaitan. Nah, jadi para pendengar, itu yang dikatakan oleh Harjib di dalam buku Islamologi itu. Islam is indeed much more than a system of theology. It's a complete civilization. Islam itu bukan hanya ritual saja, bukan hanya teologi, tapi lebih dari itu. More than, lebih dari itu. More than a system of theology, lebih daripada hanya sekedar ritual, sekedar teologi, dari sekedar ibadah, lebih dari itu. But it's, karena bahkan itu, a complete civilization. Ajaran Islam itu mempunyai peradaban yang sangat lengkap. Nah, demikianlah Bapak Ibu saudara sekalian,
Semoga ajaran sufi tasawuf tidak lagi disalahartikan, tidak disalahgunakan, dan tidak salah mengutip dari kitab Baihaqi tentang manaqib Asy-Syafi'i, tidak dipotong seperti yang dilakukan oleh jahiliyah sekarang ini, jahiliyah Khawarij modern. Semoga terhindar dari fitnah Khawarij di Indonesia bahkan di seluruh dunia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.